Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ferdiansah dari kelas MN 21K. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian risiko. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai risiko, baik yang besar maupun kecil. Risiko dapat berupa risiko finansial, risiko kesehatan, risiko keselamatan, risiko lingkungan, dan sebagainya. Risiko dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, penting untuk mengelola risiko agar dapat menghindari kerugian. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan melakukan pengendalian risiko. Yang pertama adalah pengertian pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis risiko yang dihadapi. Adapun tujuan pengendalian risiko, yang pertama, menghindari kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga, mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Implementasi pengendalian risiko. Pengendalian risiko harus diimplementasikan secara efektif agar dapat mencapai tujuannya. Implementasi pengendalian risiko dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama dalam implementasi pengendalian risiko adalah mengidentifikasi risiko yang dihadapi. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti wawancara dengan pekerja, analisis data historis, analisis risiko. Yang kedua ada penilaian risiko. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai risiko. Menilai risiko dilakukan untuk menentukan tingkat keparahan dan probabilitas terjadinya risiko. Yang ketiga, pemulihan pengendalian risiko. Pemulihan pengendalian risiko harus didasarkan pada hasil penilaian risiko. Yang keempat, implementasi pengendalian risiko. Langkah keempat adalah mengimplementasikan pengendalian risiko yang telah dipilih. Implementasi pengendalian risiko harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko. Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi pengendalian risiko yang telah diimplementasikan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian risiko berjalan efektif dan dapat mencapai tujuannya. Kesimpulannya, pengendalian risiko merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar dapat menghindari kerugian. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis risiko yang dihadapi. Implementasi pengendalian risiko harus dilakukan secara efektif agar dapat mencapai tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.